Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua mata dunia ini tertuju ke Israel. Kenapa, saudara-saudara? Sebetulnya di balik hingar-bingar, carut-marut politik, ada tokoh yang namanya Abraham. Dari panggilan Abraham yang terjadi kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi, jadi 4000 tahun yang lalu, sampai kesepakatan Abraham yang ditandatangani oleh negara-negara Arab dan Israel kira-kira tahun 2020 yang lalu. Itu nama Abraham selalu masyhur seperti yang disebutkan dalam Alkitab. Kamu akan diberkati jadi bangsa yang besar, akan menjadi berkat, namamu akan masyhur. Maka kesepakatan Abraham itu berangkat dari kesadaran mereka-mereka yang merasa diri sebagai keturunan fisik Abraham, yaitu orang Israel dan orang Arab. Orang Israel dari jalurnya Ishak dan orang Arab dari jalurnya Ismail. Maka kesepakatan Abraham itu membangun, salah satu hasilnya itu membangun bersama-sama sinagoga, gereja, dan masjid. Saya berpikir saat itu, wah ini tanda-tanda perdamaian yang menyejukkan setiap mata yang memandang. Sudah mulai, ternyata perang lagi. Ya, karena apa? Ada yang suka damai, tetapi ada yang tidak suka damai. Perdamaian yang sudah disepakati lewat perjanjian Oslo antara Israel dengan Palestina itu berlangsung, makanya merdekalah Palestina sekalipun belum sempurna, yaitu lewat PLO, Yasser Arafat. Ini faksi nasionalis dari Israel, dari Palestina, dan itu tidak ada masalah. Perdamaian di tepi barat. Tetapi sejak tahun 2007, Gaza itu dikuasai oleh faksi garis keras yang dinamakan Hamas. Dan itulah yang konflik dengan Israel, yang perang dengan Israel. Dan Hamas itu faksi garis keras yang dinyatakan sebagai gerakan teroris oleh Mesir, oleh negara-negara barat, ya. Sehingga dengan demikian jangan kita terkecoh bahwa ini bukan perjuangan antara Israel dengan Palestina, bukan konflik antara Israel Palestina, tapi konflik antara Israel dengan Hamas. Nah, saudara-saudara, tapi kita tidak ngomong politik sekarang, kita ngomong firman Tuhan. Abraham itu menjadi masyhur sesuai dengan firman Tuhan. Dihayati oleh tiga agama itu dengan perspektif teologis masing-masing. Dan saya akan membahas itu ya. Karena sekarang ini banyak orang Indonesia yang Kristen juga kebingungan dengan fenomena ini. Ada seorang rabi Yahudi yang sering datang ke Indonesia yang mengatakan bahwa pandangan Yahudi tentang Kristen itu adalah abodazarah, penyembah berhala. Nah, ini kan perlu dijawab yang seperti ini. Bahkan ada media-media Islam atau YouTube atau apa, saya sering mendapatkan kiriman, padahal nggak pernah saya tonton itu. Saya cuma lihat judulnya saja. Katanya orang Yahudi lebih dekat dengan Islam ketimbang dengan Kristen katanya. Jadi lebih baik kalau orang Yahudi beribadah di masjid ketimbang beribadah di gereja yang penuh patungnya. Mana patungnya? Nggak ada sekarang. Ya kan? Nah, orang itu salah paham kan begitu. Karena apa? Ini kan situasi ketika waktu itu ya, statement semacam ini, waktu itu ketika orang-orang Yahudi itu mengalami persekusi oleh pihak Barat. Dan Barat itu notabene memakai kekristenan sebagai tameng, sebagai kedok. Jadi ini catatan historis abad pertengahan. Gitu loh kira-kira. Nah, dengan Islam waktu itu hubungannya baik-baik saja. Misalnya rabi yang terkenal namanya Rabi Rambam. Itu singkatan ya, Rabi Moses ben Maimun. Makanya disingkat Rambam.
itu rabi hidupnya di abad pertengahan ya. Dia mengatakan bahwa Islam itu termasuk tidak menyembah berhala, sekalipun agamanya juga bukan agama yang benar. Tapi Kristen itu penyembah berhala. Itu disebutkan dalam misalnya salah satu catatan yang namanya Hilqot Abu Dazarah 9 ya, baris atau angka keempat. Dia mengatakan orang Kristen dengan ibadah minggu dan perayaan-perayaannya semua itu adalah penyembahan berhala. Tetapi Islam dikecualikan dari penyembahan berhala, tapi termasuk agama yang salah juga katanya. Nah, orang kan tidak paham bagaimana perspektif Yahudi terhadap Islam dan Kristen, bagaimana perspektif Islam terhadap Kristen dan Yahudi. Dan sekarang saya akan bicara bagaimana perspektif Kristen tentang Yahudi dan Islam. Fair dong, ya kan? Masa kita harus mendengar dari orang lain? Kita kan juga punya sikap, punya apa istilahnya pembelaan ketika kekristenan disebut sebagai penyembah berhala. Dalam hal apa namanya Abu Dazarah atau penyembahan berhala itu Islam dikecualikan oleh Rabi Rambam. Tetapi Kristen tidak, ibadah minggu dan perayaan-perayaannya itu adalah bentuk penyembahan berhala. Karena orang Kristen percaya dengan Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang menurut kekristenan sendiri itu adalah Allah yang Esa, Elohim Echad. Nah, lalu orang berhenti sampai di situ. Padahal secara historis, setiap agama itu kan punya kesan terhadap agama lain. Dan itu tidak bisa lepas daripada warisan sejarah. Satu contoh misalnya. Tafsir Quran tentang kekristenan di masa perang salib. Itu jauh lebih keras dengan tafsir-tafsir Quran terhadap kekristenan. Artinya ayat-ayat yang berkaitan dengan kekristenan yang muncul di masa damai. Saya bisa contoh ya. Tafsir yang muncul di masa perang salib itu kekristenan kan sebagai musuh. Karena waktu itu sedang perang salib Islam, negara-negara Islam dengan negara-negara Kristen. Tetapi di abad 19, awal abad 20, ketika kekristenan damai saja dengan Islam, muncul tafsir yang lebih ramah. Misalnya tafsir Al-Qasimi yang menyebut bahwa tuduhan Quran tentang bentuk penyembahan terhadap Salisu Salasa, ketiga yang tiga. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ayat 73. Laqad kafara ladina qolu innallaha salisu salasya. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga. Biasanya ini dipahami sebagai Trinitas. Tapi kata Al-Qasimi, wala taqulu salasa. Jangan mengatakan Tuhan tiga. Itu bentuk penyembahan yang keliru dari kekristenan hersi, kekristenan bidat yang namanya sekte Maryamiun, di mana menyembah Maryam dan memasukkan Maryam di dalam ketiga yang tiga tadi, yaitu Allah, Isa, dan Maryam. Itu tafsir Al-Qasimi. Maka dia mengutip juga di dalam Quran, yaitu ayat yang 116 dari surat Al-Maidah, di mana Allah mengkonfirmasikan kepada Isa. Ditanya, a anta qulta linnasit taqiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu wahai Isa berkata pada sesamamu manusia, jadikanlah saya Yesus Isa dan ummiya ibu saya ilahaini menjadi dua ilah di samping Allah. Berarti di sini bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi Bapa, Ibu, dan Anak. Ini Al-Qasimi. Jadi saya tidak mau terus campur agama orang lain, tapi saya hanya menunjukkan bahwa ketika agama-agama dalam kondisi damai, kesannya terhadap orang lain itu lebih ramah ketimbang muncul dalam suasana perang. Begitu juga misalnya Rabi Rambam lebih ramah terhadap Islam, karena Rambam hidup ketika dia berada dalam perlindungan pemerintahan Islam. Zamannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, di abad ke pertengahan yang lalu itu, bukan sekarang. Tetapi
Orang lupa kadang-kadang ini bedanya logika polemik dan logika dialog. Logika polemik itu pokoknya orang lain itu harus salah. Sekalipun orang itu menyatakan sedikit kebenaran yang tidak penuh, tapi dianggap semua tidak ada artinya. Ini teologi hantam kromoisme. Pokoknya semua yang ada di luar kita harus salah, harus terkutuk, harus kalah. Itu tidak seperti itu orang Kristen diajar. Yesus pun ketika dilapori muridnya dalam Markus pasal 9, lihat itu ada orang yang bukan muridmu mengusir setan atas namamu. Laranglah dia. Apa kata Yesus? Jangan larang dia. Tidak mungkin orang itu mengusir setan atas nama Yesus sekaligus menyangkal Yesus. Maka dikatakan barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Padahal itu bukan orang Kristen, bukan orang pengikut Yesus. Siapapun yang memberi kamu secangkir air karena nama Yesus, dia tidak kehilangan upahnya. Seharusnya kita mengembangkan teologi yang ramah, sekalipun kita tidak kehilangan jati diri kita, kan? Nah, seperti itu, saudara-saudara. Nah, di mata Rambam, itu kan teologi pendekatan dengan Islam, ya. Bukan berarti Kristen kemudian sama sekali dihiraukan, tidak. Coba kalau kita membaca bukunya Rambam itu secara lebih detail, ya. Dalam suratnya kepada orang-orang Yaman, yang namanya Rabi ini, abad 13 ini, menganggap Muhammad itu adalah orang gila. Lah kenapa itu tidak dikutip? Itu kan ungkapan yang seharusnya jujur diakui, kan? Dia disebut Hamsuka, orang gila, dan nabi palsu. Jadi sekarang mungkin enggak orang Yahudi ikut sembahyang di masjid yang ada ungkapan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kami bersaksi Muhammad Rasulullah. Sedangkan Muhammad di mata Rambam adalah orang gila. Yesus pun juga dianggap sama oleh dia. Nah, ini polemik, saudara-saudara. Tapi di pihak lain, Rambam, Rabi yang sama ini, saya kutipkan ya, dalam bukunya yang berjudul Tesufot Harambam, artinya jawaban Rabi Rambam. Dia mengatakan begitu. Di dalam Tesufot Harambam 149. Ini jawaban Rabi di abad pertengahan ini. Bolehkah mengajarkan Taurat kepada orang-orang bukan Yahudi? Tidak boleh. Siapapun yang mengajarkan Taurat kepada orang-orang bukan Yahudi, dia bertanggung jawab terhadap nyawa. Artinya kebinasaan. Lalu dalam buku yang sama ini, pada angka 149 dia mengatakan, tapi kamu boleh mengajarkan Torah kepada orang-orang Kristen. Kamu boleh mengajarkan Taurat kepada orang-orang Nosrim. Karena apa? Karena supaya mereka berbalik menerima kebenaran dari iman kita. Perspektif Yahudi, kita kan dianggap salah sama Yahudi. Tetapi katanya, tidak boleh mengajarkan Torah kepada orang Ismail, kepada orang Islam. Jadi kalau di mata Rambam, orang Kristen dianggap tidak lebih murni dari Islam dalam soal keesaan Tuhan, sebaliknya Islam dianggap tidak boleh kepada mereka diajarkan Taurat. Tidak boleh diajarkan Taurat kepada orang Muslim. Kenapa tidak boleh? Sementara Kristen boleh. Karena begini. Salah satu dari mereka yang tidak bisa menerima kehidupan yang kekal di alam yang akan datang, olam haba, adalah satu. Mereka yang menyangkal kebangkitan orang mati. Itu ditujukan kepada sesama Yahudi, yaitu orang Saduki. Kedua, mereka yang, nah ini, disebut dengan orang-orang yang tidak mengakui asal-usul surgawi Taurat. Yaitu mereka yang berkata, VN Torah min semaim. Mereka yang berkata bahwa kitab Taurat tidak berasal dari surga. Itu tidak boleh.
diajarkan kepada mereka Taurat, yaitu mereka yang berkata VN Torah Mehasemayim, bahwa kitab Taurat tidak berasal dari surga, dan itu disamakan dengan orang-orang yang disebut epikorsim, yaitu Epikuros, filsafat Yunani yang menyangkal keabadian. Mereka tidak bisa masuk surga katanya. Islam diklasifikasikan sebagai mereka yang menyangkal asal-usul ilahi Taurat. Jadi berimbang dong pandangannya kan. Kenapa? Katanya Rabi Rambam. Karena orang Islam kalau diajarkan Taurat, kalau cocok dengan keinginan mereka, mereka nganggep itu benar. Tapi kalau tidak cocok dengan keinginan mereka, menuduh Taurat kita palsu. Itu misalnya Ulangan pasal 18 ayat 15. Kan dianggap itu menubuatkan Muhammad. Nabi Miherbeka Meaheka Kamoni Yakim Leka Adonai Eloheka Alaftismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu, akan dibangkitkan bagimu seperti aku, Kamoni seperti aku, Yakim Leha akan dibangkitkan bagimu, Alaftismaun, hendaklah yang kamu dengarkan. Lalu diartikan di tengah-tengahmu, nggak dibaca di antara saudaramu, itu dibaca ditekankan. Mu di sini adalah saudaranya Ishak, saudaranya Ishak adalah Ismail. Padahal mu di sini suku Lewi. Saudaranya suku Lewi kan suku Yehuda. Musa dari suku Lewi, Yesus dari suku Yehuda. Dan kedua-duanya di tengah-tengahmu, bukan di luar kamu, di tengah-tengah Israel. Nah, ini ayat sering dikutip oleh orang-orang Muslim, dianggap nubuat untuk Nabi Muhammad. Kalau itu cocok dengan pemikiran mereka, diterima. Tapi kalau nggak cocok, Taurat sudah dipalsukan. Maka kata Rabi Rambam, ketimbang kitab Taurat tidak dihargai, toh mereka tidak menerima kitab Taurat kita, maka jangan ajarkan kepada mereka. Mereka yang mengajarkan Taurat kepada orang yang tidak percaya Taurat, mengajarkan Taurat kepada orang-orang bukan Yahudi, itu namanya khayaf misa, yaitu bertanggung jawab atas nyawa. Tapi untuk orang Kristen boleh, kepada orang Muslim boleh, karena mereka mengakui asal-usul ilahi Taurat. Mereka mengakui bahwa Taurat ini diilhamkan oleh Tuhan. Maka orang Kristen hanya salah pada bidang tafsir, tapi tidak salah pada teksnya. Artinya orang Yahudi mengakui Kristen itu sama dengan mereka dalam hal mengakui otoritas Alkitab, otoritas kitab Taurat. Soal tafsir yang berbeda, itu mirip perbedaannya antara Parisi dengan Saduki, Parisi dengan Eseni, dan kekristenan adalah bagian yang tak terpisahkan, saudara satu Torah dengan orang Yahudi. Sementara Islam percaya dengan Tauratnya sendiri. Apabila cocok diterima, kalau nggak cocok dituduh palsu. Itu yang terjadi sampai hari ini. Dan saya selalu menjawab ketika iman Kristen disalahpahami, maka saya jelaskan seperti ini. Bukan saya setuju dengan Rabi Rambam, saya jelas nggak setuju. Iman saya dianggap Abu Dazarah, penyembahan berhala, masa saya setuju? Harus saya luruskan. Tetapi saya juga harus meluruskan kepada saudara-saudara Muslim yang sering menggunakan ini seolah-olah Kristen itu di mata Yahudi semua penyembah berhala. Setiap agama itu kan punya kelompok moderat, punya kelompok garis keras. Nah, Yahudi yang sering datang ke Indonesia itu adalah kelompok garis keras. Itu kelompok polemik, ya. Makanya harus kita baca dua-duanya. Setiap agama kan punya kelompok garis keras, kelompok garis lucu, kelompok garis lembut, kan ada semua kan. Saya ini bukan garis keras, mungkin garis lembut atau garis lucu. Karena apa? Kita tidak bisa memaksakan pandangan kita kepada orang lain, apalagi orang lain yang tidak seasas kitab sucinya dengan kita. Lah itu pandangan Yahudi tentang Islam dan tentang Kristen. Sekarang bagaimana pandangan Islam terhadap Yahudi dan Kristen? Jangan lupa loh, Islam itu dalam sejarahnya juga keras terhadap Yahudi.
Terhadap Kristen malah lebih lembut Islam itu. Misalnya, kalau Anda baca tafsiran Al-Fatihah, mulai dari Syekh Nawawi Al-Bantani, kakeknya wakil presiden kita, Ma'ruf Amin itu kan nulis tafsir yang berjudul Maroh Labid Tafsir An-Nawawi. Orang pesantren pasti tahu semua itu. Atau misalnya tafsir Jalalain yang sangat terkenal di dunia pesantren. Bagaimana dia menafsirkan Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Itu maksudnya jalan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Bukan jalannya orang yang kau murkai. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Diartikan apa di situ? Wahum al-Yahud, mereka adalah orang Yahudi. Waladdallin diartikan apa? Diartikan wahum an-Nasara, dan yang sesat itu adalah orang Nasrani, alladzina dolu anil Islam, yang mereka tersesat dari Islam. Itu haknya orang Islam. Nganggap Yahudi dimurkai Allah, Kristen sesat, itu kan haknya Islam kan? Kita tidak boleh marah, ukurannya berbeda kok. Kalau saya ngomong sesat ya tenang-tenang aja. Kristen itu kafir Pak, ya kaum berpikir. Kafir itu. Makanya kita tidak telan mentah-mentah. Saya selalu mikir kok, untuk memilih itu saya mikir kok. Gitu. Siapa orang-orang sesat? Itu adalah orang-orang Nasrani yang alladzina dulu anil Islam, yang telah keluar dari sesat dari agama Islam. Lalu kalau Anda membaca Quran, ini Anda bisa cross check semua. Orang Yahudi itu dinyatakan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang Muslim, yaitu orang Yahudi dan orang musyrik, para penyembah berhala, para orang yang menyekutukan Allah. Tetapi terhadap Kristen berbeda, dianggap paling dekat persahabatannya dengan Islam. Dikatakan wala tajiddana aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Tetapi orang-orang yang paling dekat, paling akrab persahabatannya dengan orang-orang beriman, maksudnya orang Muslim, adalah mereka yang berkata inna nasara, sesungguhnya kami orang Nasrani. Hal itu disebabkan dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Di antara mereka itu ada orang-orang yang disebut para rahib, para biarawan, para pendeta, dan mereka tidak menyombongkan diri. Ini juga ayat punya makna historis. Kalau dulu orang Yahudi keras permusuhannya terhadap Islam, ternyata di abad 13 lembut-lembut juga antara Rabi Rambam dengan pemerintahan Muslim waktu itu, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah sekarang ketika Hamas meletus perang dengan Israel, lah ini lihat sendiri lembut apa tidak sekarang? Tidak lembut kan? Siapa yang mau ibadah ke masjid sekarang di Gaza? Ini kan soal sejarah ya. Jadi situasi berubah, kadang-kadang apresiasi kita terhadap pihak lain itu juga berkembang. Itulah pandangan Islam tentang Yahudi dan Kristen. Nah sekarang baru, itu hak kita sekarang yang bicara. Bagaimana pandangan Kristen tentang Yahudi dan Islam. Kan begitu kan? Nah tadi kan kita sudah dipandang orang lain. Masa kita disuruh merem saja? Kita sekarang waktunya juga memandang orang lain di luar kita. Nah saudara-saudara, dalam iman Kristen, tauhid atau keesaan Allah itu dibagi 3. Sistematik yang pertama adalah, ini sistematik dari saya, monoteisme setan, satanic monotheism. Kenapa? Dasarnya di dalam Yakobus pasal 2:19. Kamu percaya Allah itu satu, itu baik. Tapi setan-setan pun percaya itu dan gemetar. Jadi setan percaya enggak kalau Allah itu satu? Percaya Pak. Setan percaya kalau Allah itu satu, bahkan gemetaran melihat Allah itu satu.
Tapi setan itu monoteisme hanya di bibir, lain di hati. Ya toh? Karena apa? Mereka tidak berbuat sesuai dengan apa yang diikrarkannya. Di depan dia ngomong tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Dia satu. Setan juga tahu. Tapi perbuatannya membunuh, berbohong, menyebar hoax. Apakah itu perbuatan Allah? Itu perbuatan setan. Makanya ISIS benderanya tertulis la ilaha illallah, tapi membunuh manusia seperti membunuh seekor binatang. Ini jangan lupa, setan bisa menggunakan monoteisme untuk mengecoh manusia. Seolah-olah mereka beriman paling murni tapi tidak ada buah-buah roh. Maka monoteisme tingkat terendah, monoteisme pengakuan ini perlu ditingkatkan. Itulah yang disebut monoteisme Abraham. The Abrahamic monotheism. Kenapa Abraham monoteis? Jelas Abraham itu kakek moyangnya penyembah berhala di Ur. Lalu Tuhan memanggil dia, tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah rumah bapamu, ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tempatnya dia belum tahu. Saudara tahu bahwa Mesopotamia di abad milenium zamannya Abraham, milenium kedua sebelum Masehi, itu tempatnya ekonomi dunia. Siapa yang tidak mengenal Mesopotamia? Peradaban pertama muncul di sana. Peredaran uang, peredaran properti yang maju, semuanya ada di Mesopotamia menurut bukti-bukti arkeologi. Kita saja mengenal aksara baru abad keempat. Anda mau baca bagaimana sistem hukum di zaman Abraham, ditemukan prasastinya sekarang. Itu membuktikan bahwa Mesopotamia itu adalah pusat peradaban saat itu. Misalnya prasasti Nusi yang berbicara tentang penjualan hak kesulungan, cocok dengan Alkitab kan? Kalau coba Anda pahami menurut budaya kita, masa kesulungan bisa dijual? Siapa yang mau laku kesulungan dijual? Ya toh? Karena kesulungan itu bukan sekedar anak yang lahir pertama, tapi menerima warisan 2 kali lipat. Lah Esau hanya membatasi kesulungan dari harta benda, yang 2 dan 3 nggak dibaca. Berhak menerima berkat orang tua dan menjadi pemimpin family altar, pemimpin mesbah keluarga. Itu ada dokumen atau prasastinya. Maka orang yang membaca Alkitab tanpa membaca sejarah kadang-kadang bingung. Yakub penipu kok bisa diberkati Tuhan, ya kan? Padahal sebetulnya Yakub itu justru menghormati hak kesulungan secara utuh, bukan sekedar dipahami menerima warisan 2 kali lipat, tapi juga pemimpin mesbah keluarga, dan satunya lagi adalah menerima berkat dari orang tuanya, dalam hal ini berkat Abraham. Prasasti Nusi juga bicara tentang seorang istri boleh memberikan hambanya kepada suaminya untuk memperoleh anak dari suaminya. Dan prasasti itu meneguhkan catatan Alkitab, Kejadian pasal 16. Prasasti Nusi didukung lagi oleh namanya Undang-Undang Lipit Estar. Dalam undang-undang yang ditemukan sejaman dengan Abraham ini juga ada ketentuan. Apabila seorang hamba melahirkan anak bagi tuannya, maka anak itu bisa menjadi anak sang tuan, mendapatkan pengakuan apabila sang anak lahir di rumah nyonyanya. Karena waktu itu belum ada tes DNA untuk membuktikan benar nggak itu anak dari sang suami. Dari latar belakang itu makanya Alkitab mencatat ketika malaikat bertemu Hagar. Hagar, dari mana asalmu, kemana tujuanmu? Kembalilah ke rumah nyonyamu, biarkan kamu ditindas olehnya. Kalau Anda memahami dari zaman kita sekarang, Tuhan kok membiarkan penindasan? Betul apa tidak? Tuhan kok membiarkan penindasan terhadap seorang hamba? Tidak, karena Ismail tidak ikut salah.
Kalau Ismail lahir di luar rumah Abraham, dia tidak dapat pengakuan dari anaknya Abraham. Satu lagi, Sarah menginginkan Hagar diusir. Abraham sebal hati, ya kan? Tapi Tuhan sekali lagi mengatakan, apa yang dikatakan Sarah itu kamu lakukan. Tuhan itu bagaimana? Orang diusir cuman anak kecil saja bermain, kok seolah-olah malah membenarkan apa pengusiran itu. Dan lagi pula, kenapa Abraham begitu bucin, budak cinta terhadap Sarah? Bener nggak? Itulah yang namanya anakronisme sejarah. Ana itu artinya menolak. Kronos itu adalah kronologi. Jadi kita memahami sejarah itu dari pikiran kita sekarang. Bukan 2000 tahun yang lalu di zaman Yesus, bukan 4000 tahun yang lalu di zaman Abraham. Akibatnya apa? Kita tidak melakukan eksegese, mengambil makna dari teks itu, tapi kita melakukan eisegese, memasukkan prapaham kita, pikiran kita dalam teks kitab suci. Makanya terjadilah tafsir yang aneh-aneh di dunia modern ini. Karena apa? Kita membaca teks ribuan tahun yang lalu, kita pahami secara anakronistik dari bahasa kita, budaya kita sekarang. Maka ketika Tuhan mengatakan, tinggalkanlah negerimu, itu bukan sekedar meninggalkan batas-batas geografis, tapi juga meninggalkan hukum yang tidak adil. Nah, itulah sebabnya ketika terjadi semacam kecelakaan sejarah ini kan, Sarah memberikan Hagar kepada suaminya. Karena apa? Bukan karena dia semata-mata baik hati, tidak, karena dia malu. Bagi orang Timur Tengah kuno, sekalipun dia orang merdeka, kalau dia mandul tidak ada gunanya, tidak ada harganya. Hagar, kenapa dia mau? Kapan lagi naik kelas kalau tidak memanfaatkan tawaran dari sang nyonya? Jadi dua-duanya punya ambisi kan? Ya toh? Akhirnya lahirlah Ismail. Naluri seorang wanita tetap berlaku. Bahwa saya lebih hebat dari nyonya saya. Saya budak, tapi saya kan orang yang subur rahim saya, dan itu menjadi pujaan di Timur Tengah. Makanya ada larangan dalam Alkitab itu, karena Israel dikuduskan, jangan kamu makan anak kambing bersama susu induknya. Itu pemujaan dewi kesuburan Asera di Timur Tengah kuno. Dan itu larangan bagi orang Yahudi. Anda yang orang Manado tidak usah ikut-ikut. Karena memang tidak ada kaitannya dengan orang Yahudi. Orang Manado nggak dipilih sebagai bangsa yang dikuduskan, yang dibedakan dengan bangsa lain kan. Gitu loh kira-kira membaca Alkitab itu, saudara-saudara. Maka kemudian Ismail lahir. Tuhan adil, Ismail tetap menjadi bangsa yang besar. Diberkati juga sama jadi bangsa yang besar. Berketurunan banyak, anaknya 12, fair toh? Tuhan adil. Ismail diberi 12 anak, melahirkan 12 suku. Kedar, Nebayot, dan seterusnya itu. Israel juga 12 anak dengan 12 suku. Plus 1 perempuan masing-masing. Selain 12 suku Israel diberikan Dina. Selain 12 suku Ismail diberikan Mahalat. Fair, Tuhan adil. Ya. Tetapi berkat yang terakhir tidak pernah diberikan pada Ismail. Apa itu? Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Inilah yang disebut dalam perspektif Kristiani sebagai the messianic blessing. Berkat mesianik yang hanya diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Dan lewat jalur ini dunia diberkati dengan keselamatan kekal dalam Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang ditegaskan ben Daud ben Abraham, anak Daud, anak Abraham. Maka kepada Abraham diberikan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ketika Ishak nyaris dikorbankan untuk menguji Abraham, setelah Abraham lolos dari ujian itu, berkat ini diulangi. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kepada Ishak juga diberkati dengan yang sama. Oleh keturunanmu
semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kepada Yakub juga seperti itu. Oleh kamu dan keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tidak kepada Ismail. Apa Tuhan tidak adil? Justru Tuhan itu tidak bisa diubah rencananya karena kecelakaan sejarah persekongkolan antara Hagar dengan nyonyanya dengan Abraham. Tidak, karena janji pemanggilan Abraham dalam Kejadian 12:1 ayat sampai dengan 3 diberikan sebelum Hagar hadir dalam kehidupan Abraham, ya kan? Berarti janji itu berlaku untuk Sarah. Maka ketika Abraham sudah diberi anak Ismail, biarlah Ismail itu hidup, diperkenankan hidup di hadapan hadiratmu. Dia sudah enjoy dengan anaknya itu. Umurnya sudah tua, istrinya sudah berhenti haid menopause. Apalagi Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan tidak, melainkan yang disebut keturunanmu yang berasal dari Sarah. Makanya orang Yahudi sampai sekarang kalau berdoa, Baruch atah Adonai Elohenu melek ha'ulam. Terpujilah engkau ya Tuhan Allah kami Raja yang kekal, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Magen Abraham, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, perisai Abraham. Tidak ada Elohe Ismail. Apa Ismail terkutuk? Tidak. Ismail bukan jalur mesianik. Itu maknanya. Dalam hal ini Kristen dan Yahudi sama. Meskipun orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, tapi bahwa Sang Mesias akan muncul dari Abraham, Ishak, dan Yakub itu sama. Hanya bedanya orang Yahudi tidak menerima Yesus, tetapi konsep tentang Mesias sebagai imam, nabi, raja itu sama karena perjanjian lama yang mengungkapkan hal itu. Kitab bersama yang diyakini Yahudi dan Kristen dengan tafsir yang berbeda. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ini pentingnya. Pertama, jadi monoteisme Abraham itu terbatas pada dia taat tapi dia belum tahu. Baru di hasilnya kemudian kan tergenapi. Kenapa Tuhan mengizinkan pengusiran Hagar dengan anaknya? Karena kalau tidak diusir, firman Tuhan tidak digenapi. Dia akan tinggal bersebelahan dengan saudara-saudaranya. Maksudnya dengan Ismail, dengan Ishak. Ya, maka orang-orang yang menjadi keturunan Ishak atau Israel itu disebut Bene Yisrael. Ya. Sementara keturunan Ismail disebut sebagai Bene Hamidbar, anak-anak padang gurun. Dan itu yang dicatat dalam Kejadian pasal 20 digenapi sekarang. Israel tinggal berhadapan dengan saudara-saudaranya bangsa Arab. Maka sudah benar resolusi 181 PBB itu, dua negara dalam koeksistensi damai itu sudah benar. Yang salah Hamas. Hapuskan Israel dari peta dunia. Lah itu kok ngajak damai bagaimana? Kesepakatan anak-anak Abraham secara fisik loh ya. Ismail itu anaknya Abraham. Ishak anaknya Abraham. Maka kesepakatan Abraham harus menghormati dari antara anak-anak Abraham. Bahwa di antara tiga anak-anak Abraham dalam konteks agama masih berbeda. Sejarah belum selesai, bro. Sejarah belum berakhir. Ini bukan the end of history. Ini sejarah sedang berlangsung. Dan kita umat Kristiani percaya pada akhirnya nanti seluruh yang ada di bumi, di bawah bumi, di atas bumi mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita percaya itu, tapi sejarah sekarang sedang dalam penggenapan. Sejarah belum berakhir. Maka orang yang bertanya kepada saya, kenapa orang Yahudi tidak terima Yesus? Belum semua. Jadi kalau dijawab, jangan malah jadi minderwaardigheid kompleks. Kenapa orang Yahudi, di mana Kristen sendiri muncul di sana kok malah ditolak? Belum selesai. Sejarah belum selesai. Sejarah sedang berlangsung. Imani apa yang dikatakan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Akan datang saatnya. Nanti
semua orang bertobat termasuk umat pilihannya, karena lewat Israel ini terjadi Mesias yang akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Nah, terakhir sekarang iman Abraham, ya, yang disebut Abrahamic monotheism. Yang terakhir iman kepada Allah yang esa di dalam Yesus Kristus. Inilah yang disebut the Trinitarian monotheism. Monoteisme di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi dasarnya apa? Dasarnya Alkitab sendiri, Yesus yang mengajarkan kepada kita, kok protes?